tak pernah bisa melupakanmu, walaupun ku jauh, walaupun ku pergi untuk sementara. Sungguh besarnya karuniamu, kau ajari aku tentang arti sebuah kehidupan. Memuja lewat laguku, aku sangat rindumu. Ampunilah aku, aku yang hina ini. Tuhan ampunilah aku, ku mohon surgamu. Biarkan kasih-Mu kan selalu hidup, takkan pernah redup, kan selalu di hatiku. Memuja lewat laguku, aku sangat rindumu. Ampunilah aku, aku yang hina ini. Tuhan ampunilah, ku mohon surgamu. Memuja lewat laguku, aku sangat rindumu. Ampunilah aku, aku yang hina ini. Tuhan ampunilah, ku mohon surgamu. Jumpa kembali di Emitra Digital Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema pencobaan hidup secara pribadi atau secara umum jadi kesempatan kita untuk belajar dan memperoleh berkat rohani. Ujian pencobaan maksudnya dalam hidup kita, ujian pencobaan dalam hidup kita secara pribadi yang kita alami secara pribadi teman-teman, atau secara umum. Kalau secara umum ya contohnya seperti COVID-19 ini teman-teman, semua kan mengalami ujian pencobaan dalam masalah COVID-19 gitu. Jadi kesempatan untuk kita belajar dan menjadi berkat, menerima berkat yang rohani yang dari Tuhan teman-teman. Ini didasari dari kitab Filipi pasal 4 ayat 1-9 dan kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 1-13 dan 1-13. Ini mungkin sebelum masuk ke draft saya coba bacakan dulu apa dasar firmannya supaya nanti masuk ke draftnya jadi lebih enak teman-teman. Oke, sekarang kita coba di kitab Filipi teman-teman, kitab Filipi pasal 4 ayatnya 1-9. Judul perikopnya teman-teman, judul perikopnya di sini nasihat-nasihat terakhir teman-teman.
Judulnya itu nasihat-nasihat terakhir. Euodia, ku nasihati, kalau kita bicara dari pasal 1 teman-teman. Karena itu saudara-saudara yang kukasih dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat 2-nya, Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran masalah firman Tuhan tersebut, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah ini teman-teman coba simak di ayat 4 teman-teman. Firman Tuhan katakan harusnya kita itu bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan itu. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan loh teman, bukan bersukacita seenaknya kita sendiri, tapi bersukacitalah bersama Tuhan gitu. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Jadi di firman 4 ini menyatakan bahwa kita ini harus bersukacita teman-teman ya, dan kalaupun kita bersukacita ya hendaknya kita jangan khawatir tentang apapun juga gitu ya, karena firman Tuhan katakan ya apa yang kita inginkan itu ya kita bawa dalam doa saja teman-teman, doa dan permohonan dengan ucapan syukur gitu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam firman Tuhan teman-teman. Dalam sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi kalau damai sejahtera Allah itu memang melampaui segala macam akal teman-teman, di atas akal gitu. Nah akan memelihara hati kita dan pikiran kita dalam melakukan firman Tuhan teman-teman. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu gitu. Nah ini saya udah bacakan teman-teman dari kitab Filipi pasal 4 ayat 1-9. Nah ini saya langsung aja teman-teman supaya bisa masuk ke draft, saya langsung masuk ke dalam kitab 1 Korintus teman-teman. Kitab 1 Korintus pasal 10 ayatnya 1-13 teman-teman. Judul perikopnya Israel sebagai suatu peringatan gitu. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah ya firman Tuhan itu. Bagaimana melakukan firman Tuhan itu gitu. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ini cerita waktu Nabi Musa teman-teman membimbing orang-orang sebanyak 2 juta orang melewati padang gurun teman-teman. Jadi di sini Tuhan juga ada yang tidak suka karena ya sebagian dari mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan buat Tuhan itu. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah kenapa sampai 40 tahun muter-muter di padang gurun teman-teman? Ya karena ini teman-teman, karena Tuhan pengen habiskan dulu orang-orang yang memang tidak berkenan di hati Tuhan gitu, sehingga diputer-puter sampai akhirnya butuh waktu 40 tahun ya generasi pertamanya habis gitu, meninggal di padang gurun. Nah waktu generasi 2 dan 3-nya itu sudah bicara ya generasi yang baru bagi Tuhan itu. Nah itu yang masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan janjikan itu teman-teman.
Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersuka cita. Janganlah kita melakukan percabulan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang gitu. Dan nah ini Tuhan caranya mempreteli orang-orang sebanyak 2 juta orang itu dengan cara begitu, teman. Setiap ada kesalahan apa dihabiskan, sekali apa dihabiskan. Nah, ini dikatakan di ayat 8 gitu. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang gitu. Jadi Tuhan menewaskan 23 orang yang tidak berkenan di mata Tuhan gitu. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Nah, ini cerita ada yang mati dipagut ular juga, teman-teman. Dan janganlah bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi buat kita-kita, teman-teman. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini saya sudah bacakan 2 kitab, teman-teman. Kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 9, dan saya sudah bacakan kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13, teman. Nah, ini saya coba masuk ke dalam draft aja, teman-teman. Ini kalau saya simak, teman-teman, apa yang saya alami dalam hidup saya gitu. Kitab di Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6 yang bunyinya, teman-teman, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu ayat 4 itu bunyinya khusus begitu aja, teman-teman. Jadi bagaimana firman Tuhan dan Tuhan peringatkan bahwa kita ini hidup harus bersukacita gitu, teman. Nah, meskipun dalam realitanya bersuka cita bagaimana sih? Toh kitanya juga dalam kondisi yang bermasalah gitu. Baik ada yang menghadapi masalah pribadi maupun masalah yang sifatnya umum. Yang masalah pribadi mungkin ya banyak, teman-teman. Kalau bagi pengusaha gitu bisa aja nyangkutnya soal keuangan, ya soal pengaturan tenaga kerjanya, manpowernya, bisa juga terkait dengan keluarga gitu. Ya banyak masalah yang kaitannya dengan pribadi kita, teman-teman. Tapi bisa juga permasalahan itu timbul karena umum. Contohnya gitu, pandemi COVID-19. Nah, itu kan tidak bisa dihindari, teman-teman. Ya, seluruh negara, seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia juga mengalami masalah COVID-19 ini. Nah, itu berarti masalahnya umum. Sehingga kita hidup ini seolah ada dalam 2 permasalahan, teman. Ada permasalahan yang kaitannya dengan pribadi kita dan ada permasalahan yang terkait dengan umum gitu. Nah, cuman problemnya besarnya permasalahan pribadi kita itu relatif, teman. Mungkin ada yang lebih kecil daripada COVID-19, ada yang sama saja beratnya dengan COVID-19, atau bahkan ada yang lebih berat daripada COVID-19, teman-teman. Nah, ini problemnya beda-beda, teman. Masing-masing pribadi itu beda-beda. Cuman firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 khususnya gitu, yang menyatakan begitu, ya kita harus bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Itu ditekankan seperti itu, teman-teman, di ayat 4 ya. Nah, kalau kita masuk ke ayat 5-nya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat gitu. Jadi bagaimana caranya kita bersukacita dan memberitahuan sesama kita bahwa hari Tuhan itu sudah dekat, teman. Tuhan sudah dekat, hari Tuhan sudah dekat. Bagaimana kita menyadarkan sesama kita untuk bisa benar-benar sesama kita mencari Tuhan gitu. Jangan sampai nanti hari Tuhan sudah dekat, dan berarti di situ akan terkait dengan
penghakiman gitu. Penghakiman itu akan berujung dengan penghukuman. Nah, di mana penghakiman ini ya kembali lagi teman-teman. Orang yang tidak melakukan firman Tuhan ya pasti akan mendapat penghukuman, masuk ke dalam neraka gitu teman. Itu problemnya yang paling berat tuh itu yang Tuhan berikan kepada ayat 5 itu, maksudnya ya seperti itu gitu. Bagaimana kita memberitakan ke sesama kita bahwa hari Tuhan sudah dekat, Tuhan sudah dekat. Ayo dong kita bertobat gitu, berbalik untuk bertobat gitu, bersadar dan bertobat ya untuk bisa melakukan firman Tuhan. Nah, untuk melakukan firman Tuhan ya basically harus bisa mengenal firman Tuhan dan Tuhannya dulu teman-teman. Harus bisa mampu mengerti firman Tuhan dan Tuhannya dulu, dan setelah itu baru bisa mampu melakukan firman Tuhan, perintah-perintah yang firman Tuhan perintah dan peraturkan gitu teman-teman. Jadi jelas di ayat 5 itu menyarankan seperti itu teman-teman. Dan di ayat 6-nya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau bicara teori rohani seperti itu teman-teman. Ya, firman Tuhan ingatkan, janganlah hendaknya kita khawatir tentang apapun juga gitu. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi waktu kita berdoa, kita menginginkan sesuatu, ya kita harus bersyukur, seolah-olah kita beriman percaya bahwa sesuatu itu sudah bisa digenapi, bisa didoai oleh kita, lepas masalah waktunya teman. Kalau waktunya itu kan tergantung daripada waktunya Tuhan itu. Nah, yang problem itu balik lagi teman-teman, yang kita inginkan itu sesuai nggak gitu dengan yang Tuhan janjikan gitu. Ya kalau misalnya keinginan kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan, ya biar caranya bagaimana juga Tuhan pasti tidak akan berikan teman. Ya karena apa yang Tuhan janjikan pada kita itu semua kan sudah harus melewati hal-hal yang benar teman-teman. Tapi kalau apa yang kita inginkan teman-teman belum tentu itu benar bagi kebenarannya Tuhan gitu. Jadi kita mestinya sebelum kita berdoa dan meminta gitu, mengajukan permohonan kepada Tuhan itu dengan doa dan permohonan, ya kita harus tahu dulu teman, janji-janji Tuhan itu apa gitu. Ya kalau janji-janji Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, ya harusnya sebelum kita memohon, sebelum kita berdoa dan bermohon, ya kita koreksi dulu teman-teman. Ya apakah kehendak kita itu, keinginan kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintah peraturkan itu, apa yang Tuhan janjikan itu enggak, apa yang Tuhan rancang dan kehendaki enggak. Kalau tidak sesuai teman-teman dengan pikiran perasaan kehendak Tuhan, ya kita harus berubah dulu teman-teman. Harus berubah. Nah kalau kita sudah bicara, kita sudah mengerti akan janji-janji Tuhan, nah berarti kehendak kita, permintaan kita ya pasti sesuai dengan apa yang rancangan dan kehendak Tuhan teman. Apa yang Tuhan janjikan itu dan apa yang Tuhan perintah peraturkan itu teman. Jadi akhirnya apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan itu sama teman dengan. Nah tinggal masalah waktu aja teman. Waktu Tuhan pasti memberikan kita tuayan janji Tuhan itu yang paling tepat teman. Ya kecepatan juga salah, kelambatan juga salah. Jadi Tuhan pasti akan menepati waktu yang paling tepatnya kapan itu Tuhan yang tahu teman-teman. Nasihat terakhir dari firman Tuhan adalah bersukacita, ya karena kitab Filipi pasal 47, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam firman Tuhan tersebut, dalam melakukan firman Tuhan tersebut, dalam mengenal mengerti firman Tuhan tersebut, dan dalam hal melakukan firman tersebut teman. Jadi akan ada damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal, ya apa-apa. Jadi kalau damai sejahtera yang dari Tuhan itu ya kadang-kadang juga susah dijelaskan kepada orang-orang lain teman-teman. Ya kenapa kok kita ada damai sejahtera, kenapa kok kita ada kegembiraan yang tidak bisa dikatakan gitu ya, kegembiraan yang sempurna, ya bagaimana kita punya perasaan yang tenang yang sempurna, bagaimana ini yang kadang-kadang nggak bisa dijelaskan teman, karena kembali yang dikatakan di firman
Filipi pasal 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal gitu. Jadi kita kan kekuatannya kan cuma sebatas akal kita, akal manusia, teman-teman. Nah, kadang-kadang damai sejahtera Tuhan itu melampaui itu, teman-teman. Melampaui dari akal sehat kita, sehingga kita tidak bisa menjelaskan ya kita memiliki kebahagiaan yang sempurna, yang merasa kok enak banget gitu. Kita merasa sukacita yang sempurna. Nah, ini yang kadang-kadang kalau manusia dunia nilai, jangan-jangan ini orang aneh loh, yang mengalami hal-hal yang sepantasnya duka cita, kok bisa diterima sebagai sukacita gitu. Nah, ini yang kembali lagi damai sejahtera yang dari Tuhan Allah itu yang memang melampaui akal sehat kita, teman. Jadi susah pikir. Akan memelihara hati dan pikiran kita dalam, yaitu selama kita mengenal firman Tuhan, mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, ya kita akan dapatkan damai sejahtera yang melampaui segala akal sehat manusia itu, teman-teman. Jika kita mengenal dan mengerti serta percaya bahwa Tuhan itu, nah ini teman-teman coba kita pelajari, teman-teman. Ada mentor rohani yang mengatakan ya kalau kita percaya dan kita beranggapan bahwa Tuhan itu adalah maha besar, berarti kan tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan, teman-teman. Ya, itu satu. Ya, kalau memang kita benar-benar percaya dan beranggapan gitu bahwa Tuhan itu maha besar, ya. Dan kedua, kita percaya bahwa Tuhan selalu mengontrol dan mengendalikan hidup kita semua, teman-teman. Hidup kita semua di dunia ini, ya anggaplah kita gitu. Kita percaya bahwa Tuhan itu pasti mengontrol dan mengendalikan hidup kita, apapun situasi dan kondisinya gitu. Ya jangan sampai dianggap kalau situasi kondisinya lagi enak berarti Tuhan lagi mengontrol dan mengendalikan kita. Tapi kalau situasi kondisinya lagi nggak enak berarti Tuhan lagi tidak mengontrol dan tidak mengendalikan kita. Kondisi kita mau enak dan tidak enak, Tuhan selalu kontrol dan kendalikan kita gitu. Apabila kita percaya itu, apabila kita ada pengertian seperti itu, bahwa pengen situasi kondisinya enak tidak enak, gawat tidak gawat gitu, ya Tuhan itu selalu mengontrol dan mengendalikan kita. Itu yang tahap kedua, teman. Jadi bagaimana kita beranggapan bahwa Tuhan itu maha besar, maha kuasa, tidak ada gitu, tidak ada yang tidak bisa Tuhan atasi gitu. Itu yang maha besar. Kedua, selalu mengontrol dan mengendalikan kita dalam segala situasi kondisi, teman-teman. Baik masalah situasi kondisi lagi benar atau lagi salah, lagi gawat atau tidak gawat, itu kita harus tahu bahwa Tuhan selalu mengontrol dan mengendalikan kita. Dan ketiga, teman-teman, ya apakah memang kita di pengertian kita, apa memang Tuhan itu pantas kita percaya, teman-teman? Ya apakah memang Tuhan itu pantas untuk kita percayai gitu? Ya berarti kita mesti mulai mikir bahwa ada satu kehormatan gitu dari kita bagi Tuhan, yaitu satu bentuk kehormatan bahwa ya pantasnya Tuhan dipercaya gitu, teman. Bukan tidak dipercaya, Tuhan itu harus yang paling dipercaya oleh kita. Nah, yang keempatnya, tidak ada ujian dan cobaan. Kalau kita yakin gitu, kita beriman bahwa tidak ada ujian cobaan yang kita hadapi itu yang melampaui dari kekuatan kita gitu ya. Nah, kalau contohnya, teman-teman, dari kita memang beriman bahwa Tuhan itu maha besar, maha kuasa dan segala macam gitu. Segala macam maha itu miliknya Tuhan. Kedua, kita percaya bahwa Tuhan itu selalu mengontrol dan mengendalikan kita dalam segala situasi kondisi, suka duka, masalah tidak masalah, semua gitu. Selalu ada Tuhan yang kontrol dan kendalikan. Ketiga, pantas aja kita menghormati, kita percaya Tuhan itu sebagai penghormatan kita gitu, sehingga kita ya percaya Tuhan sebagai kehormatan kita gitu. Dan keempat, kita percaya bahwa tidak ada ujian cobaan yang melampaui dari kekuatan kita gitu. Nah pertanyaannya, kenapa tidak kita bersukacita gitu? Nah ini jadi masalah nih, teman-teman. Jadi banyak sekali ya kalau kita pecahkan poin 1, 2, 3, 4, mungkin bisa lebih dari 4, teman. Kita anggap 4 aja. Poin 1, 2, 3, 4 ini, kalau benar kita beriman seperti itu gitu, di poin 1, 2, 3, 4, pertanyaannya,
Kenapa kita mesti berduka cita gitu? Kenapa kita kok masih mengalami duka cita? Apakah bukannya semua 1, 2, 3, 4 poin tadi adalah menyebabkan kita tidak ada alasan untuk berduka cita? Kita harus bersuka cita gitu. Nah, jadi problemnya gitu teman. Kembali ke kita-kitanya lagi. Yang apakah kita itu masih ada keraguan di 4 poin yang tadi diutarakan? Mungkin bisa lebih dari 4 poin. Tapi kalau kita bicara 4 poin aja, ya apakah kita masih curiga bahwa Tuhan itu tidak yang maha besar gitu? Ya, sehingga kita masih ada ketakutan, sehingga dampaknya tidak bersuka cita, malah berduka cita. Apakah kita juga masih curiga bahwa Tuhan itu tidak mampu untuk melakukan kontrol dan mengendalikan kita dalam setiap situasi dan kondisi? Nah, ini kita juga mesti pikir. Ya, kalau memang kita beranggapan tidak percaya tidak percaya Tuhan mampu mengontrol dan mengendalikan kita dalam segala situasi, ya pantas kita bisa berduka cita. Tapi kalau kita tidak, kita percaya, ya itu balik lagi. Apa alasannya kita tidak bersuka cita? Kenapa kita mesti takut gitu? Nah, yang begitu pun selanjutnya, apabila kita tidak menghargai bahwa percaya Tuhan itu adalah kehormatan bagi kita, kehormatan itu adalah dari kita bagi Tuhan, untuk Tuhan gitu. Ya, adalah percaya itu adalah satu kehormatan kita bagi Tuhan gitu. Nah, kalau kita nggak punya rasa begitu, jadi susah teman-teman. Ya, bagaimana kita bisa menghormati Tuhan gitu. Nah, yang terakhirnya, kalau kita tidak tahu bahwa segala ujian cobaan itu Tuhan sudah atur, tidak mungkin melampaui batas kekuatan kita. Nah, ini juga akan menjadi problem. Tapi kalau kita sudah mengetahui dan mengimani bahwa tidak ada ujian cobaan yang lebih besar daripada kemampuan kita, ya kembali lagi pertanyaan, kenapa kita tidak bersuka cita? Ya, padahal firman sudah katakan di kitab Filipi pasal 4 ayat 4 itu, bersukacitalah ya dalam Tuhan itu. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersukacita teman-teman. Nah, ini problemnya itu kan dalam praktek sehari-harinya itu kan akan selalu begitu teman-teman. Jadi orang-orang yang tidak bisa naik level, naik tingkat dalam kedalaman pengenalan dan pekerjaan firman Tuhan, dalam cerita beriman gitu, ya selalu akan stuck begini teman-teman. Setiap masalah yang sedang bermasalah, ya akhirnya tidak bisa bersuka cita. Tapi sebaliknya, waktu Tuhan membuat terobosan teman, kadang-kadang orang-orang yang tidak mengerti lebih dalam tentang firman Tuhan, kadang-kadang juga jadi kebawa arus teman-teman untuk ikut aktif ke dalam hal-hal yang tadinya dianggap buntu jalan lagi itu. Jadi bukan mencari Tuhan, tapi malah selalu terbawa arus gitu ke dalam hal-hal yang permasalahannya. Sedangkan Tuhan maksudnya itu kan bagaimana caranya permasalahan diadakan supaya orang tahu bahwa ya permasalahan itu apabila dihadapi bersama Tuhan tidak akan jadi permasalahan lagi teman-teman. Tapi kenapa kok orang lebih konyol gitu kan istilahnya, kalau sampai ada permasalahan yang sudah Tuhan temukan berikan solusinya, ya bukannya orang tersebut mencari Tuhan, tapi malah ikut aktif mengatasi permasalahan itu teman-teman. Padahal waktu belum bertuhan-Tuhan, ya permasalahan itu tidak punya solusi teman-teman. Tapi begitu kita bertuhan-Tuhan, Tuhan berikan solusi kepada permasalahan itu. Nah, yang konyol, waktu Tuhan memberikan solusi terhadap permasalahan itu, si pemohon ini bukannya mencari Tuhan, tapi meninggalkan Tuhan lagi teman-teman. Masuk ke dalam solusi permasalahan tadi lagi. Lalu jadi apa bedanya dengan orang dunia gitu? Apa bedanya Tuhan maksud memanggil dan memilih dan memanggil pemohon ini gitu, pemohon doa ini, ya supaya bisa berubah, bertransformasi dengan hidup dengan manusia baru seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki. Tapi si pemohon ini berbalik lagi ya seperti orang duniawi lagi. Itu banyak yang terjadi begitu teman-teman. Jadi yang mesti dikoreksi diri itu apabila teman-teman mengalami hal yang tadi saya katakan gitu ya, dalam kondisi bermasalah, akhirnya berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tuhan memberikan solusi gitu ya untuk problem-problem yang dihadapi si pemohon tersebut. Nah, mestinya kan pemohon tahu bahwa lewat permasalahan ini Tuhan bisa membuatkan solusi seperti itu. Nah, berarti kan ada pilihan bagi pemohon kan untuk memilih antara mau tetap
dengan cara duniawi terbawa oleh solusi permasalahan tadi, atau mulai mencari Tuhannya gitu ya, sumber yang bisa mengatasi permasalahan itu. Nah, tapi banyak gitu orang-orang awam, orang-orang dunia, orang-orang yang punya keyakinan, yaitu berbalik teman-teman, malah jadi normal lagi gitu. Waktu Tuhan memberikan solusi seperti itu ya akan kembali seperti itu. Firman Tuhan pernah katakan teman, ada 10 kalau nggak salah orang Samaria atau apa gitu, orang Samaria 10 orang penyakitnya kusta teman-teman. Ya, yang 9 orang teman-teman setelah kustanya disembuhkan Tuhan itu tidak kembali ke Tuhan, tidak mengucap syukur, tidak lebih mengikuti apa yang Tuhan perintah peratur, tidak gitu, hilang. Yang cuma satu katanya, satu balik lagi mencari Tuhan untuk mengucapkan terima kasih dan juga berubah hidupnya untuk mengikuti apa yang Tuhan perintah dan peraturkan. Tapi yang 9 tidak teman-teman. Nah, persoalan kusta ini kan sebenarnya kalau kita mau tarik seperti zaman sekarang, apa bedanya sama COVID-19 teman-teman? Kalau bicara masalahnya masalah umum gitu. Terus apa bedanya gitu dengan masalah pribadi yang sifatnya pribadi, permasalahan sifatnya pribadi, misalnya utang usaha tidak bisa bayar, problem dengan anak-anaknya, problem dengan pasangannya, itu kan sama, persoalan-persoalan sama di mata Tuhan itu sama gitu, tidak ada yang lebih berat dan tidak ada yang lebih ringan, sama saja. Jadi kalau cerita umpamanya 10 orang Samaria itu 9 orang tidak balik lagi mencari Tuhan, ya saat hanya satu orang yang kembali mencari Tuhan. Pertanyaannya, kita ini termasuk yang kategori mana? Ya apakah kategori 9 orang kusta sembuh tidak mencari Tuhan gitu? Ya atau kita termasuk kategori satu orang yang berbalik mencari Tuhan. Nah, orang-orang yang berbalik teman-teman, satu orang yang berbalik mencari Tuhan itu adalah orang yang dipilih dan diundang gitu, dipilih dan diundang oleh Tuhan ya untuk bisa menjadi pelaku firman. Tapi pertanyaannya, apakah yang 9 juga tidak dipilih dan tidak diundang gitu? Harusnya kan sama, ya dipilih dan diundang. Jadi yang mesti kita hati-hati itu kadang-kadang Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah mengundang kita, tapi reaksi kitanya tidak ada teman-teman. Reaksi kita itu seperti 9 orang Samaria yang kusta langsung tidak ingat akan siapa sumber penyembuhnya gitu. Yang dia ingat cuma ada orang yang bisa sembuh itu, yang sudah kembali menjadi orang dunia pada umumnya lagi. Nah ini saya ingatkan teman-teman, jangan sampai kita masuk kategori seperti itu teman-teman. Jadi Tuhan kita sudah bisa mengatasi permasalahan yang timbul itu, ya harusnya lewat permasalahan itu ya bagaimana permasalahan ini menjadi kesempatan untuk kita jadi ikut Tuhan gitu. Ya kita permasalahan ini seolah jadi ada jadi dianggap seperti pilihan Tuhan atau undangan Tuhan bagi kita ya untuk bisa menjadi yang terpilih di dalam Tuhan gitu. Kita terpilih dalam Tuhan. Nah, ini kan jadi momen gitu, jadi kesempatan gitu untuk bisa mencari Tuhan lebih dalam lagi dan juga menjadi berkat bagi kita, berkat rohani, karena kita jadi akhirnya lebih dalam mengenal akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Kita lebih mampu mengerti akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Kita juga lebih berani teman-teman untuk melakukan firman Tuhan gitu, apa yang seperti Tuhan rancang kendaki. Nah ini teman-teman jangan sampai kalau sudah ada permasalahan itu ya kesempatan permasalahan ini tidak digunakan secara yang bijak dan berguna secara rohani gitu. Jadi permasalahan ini bisa berubah menjadi kesempatan untuk kita belajar mengenal mengerti firman Tuhan, dan juga kesempatan ini bisa menjadi berkat rohani ya karena iman kita jadi makin naik gitu teman. Seperti itu teman-teman. Jadi tetap di temanya kan, makanya saya cantum pencobaan hidup secara pribadi atau umum jadi kesempatan belajar dan berkat rohani. Maksudnya gitu teman-teman. Nah ini kalau kita masuk ke firman di 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 4 teman-teman. Ingatkan agar kita tahu nenek moyang kita saat menjadi pengikut Musa berada di bawah perlindungan awan dan melintasi laut. Mereka telah makan makanan rohani yang dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak berkenan
karena mereka menyimpang menjadi penyembah berhala, berbuat cabul, serta mencobai Tuhan gitu. Jadi ini kita juga jangan sampai seperti yang tadi diingatkan teman-teman, waktu dalam menunggu berlalunya ujian coba dalam hidup kita itu malah kita jadi coba-coba yang gak keruan teman-teman ya. Bagaimana mencurigai Tuhan sehingga akhirnya kita berbuat yang tidak berkenan untuk Tuhan. Ya contohnya jadi apa? Yaitu bagaimana mencari kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan itu yang disebut di sini. Jadi kita mencari berhala-berhala lain yang dianggap lebih hebat dari Tuhan gitu. Ya kita coba misalnya apakah dengan kondisi ini menebak-nebak, jangan-jangan seperti dewa-dewa zaman dulu dengan berbuat cabul itu malah diberkati sama si dewa-dewa gitu. Kalau di Tuhan kan tidak, teman. Berbuat cabul ya bukan diberkati malah jadi dihukum gitu. Begitupun juga ya yang lain-lain gitu ya, yang mencobain tidak percaya Tuhan itu disebutnya yang mencobai teman. Ya kalau kita tidak melakukan firman Tuhan itu ya sama aja dengan kita mencobai Tuhan gitu. Nah, cuman yang disayangkan itu teman-teman, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan berarti sama aja dengan mencobai Tuhan. Ya, yang sayang itu kalau sampai kita tidak melakukan firman Tuhan bukan karena kita tidak mau, ya karena kita tidak mengerti akan firman Tuhan. Nah itu kan konyol teman. Ya berarti kan nomor satu kan kalau kita mau melakukan firman Tuhan ya kita harus mengenal dulu gitu. Mengenal, mengerti akan firman Tuhan. Baru setelah mengenal, mengerti baru kita bisa putuskan kita mau nggak melakukannya gitu. Tapi kalau kita karena tidak mengenal, tidak mengerti firman Tuhan, tidak melakukan, itu kan jadi rugi itu, rugi dua kali teman-teman, karena tidak mengenal, tidak mengerti. Nah kalau kita bicara sudah mengenal, sudah mengerti tapi tidak melakukan, berarti kan ruginya cuma sekali. Tapi kalau cerita tidak mengenal, tidak mengerti, berarti ruginya tidak melakukan sudah rugi sekali, keduanya tidak mengenal dan tidak mengerti, berarti ruginya dua kali teman-teman. Nah ini makanya teman-teman harus bisa buruan mau mengenal firman Tuhan gitu kan. Nanti setelah mau mengenal firman Tuhan, Tuhan pasti guidance gitu dengan Roh Kudusnya, dengan Roh kebenarannya, dengan Roh Tuhannya, dengan nurnya. Kalau teman-teman Muslim katakan ya untuk dapat mampu mengerti teman-teman. Untuk mampu mengerti karena ada Roh Tuhan gitu yang Tuhan berikan bagi setiap kita manusia ini gitu. Dan juga Roh Tuhan itu membuat kita mampu melakukan firman Tuhan. Kalau tanpa ada Roh Tuhan untuk mampu mengerti juga jadi kendala. Untuk mampu melakukan lebih-lebih lagi akan lebih jadi kendala teman. Jadi kembali lagi ya alangkah baiknya secepatnya kita mau mengenal firman Tuhan kita, sehingga kita mampu mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan teman-teman. Pencobaan yang dialami nenek moyang kita juga kita alami dalam hidup kita. Jadi ujian cobaan yang dialami oleh nenek moyang kita di padang gurun waktu Nabi Musa menggiring nenek moyang kita teman-teman, itu bukan berarti kita tidak alami teman-teman. Kita juga akan alami di dunia sekarang ini teman-teman. Ya contohnya pencobaan pribadi atau umum. Jadi pasti itu kita alami ujian cobaan seperti itu teman-teman, baik yang sifatnya pribadi atau umum. Kalau umum ya contohnya gitu. Kalau zaman dulu kita bicara kusta, ya zaman sekarang bicara COVID-19 teman-teman. Tapi kalau bicara dulu soalnya pribadi ya sama. Berarti sekarang juga kita pasti akan menghadapi masalah pribadi. Nah cuman masalah pribadi kan berlain-lain teman-teman. Kalau pengusaha dengan bukan pengusaha mungkin beda gitu. Ya kalau pengusaha ya karena memang sebagai pengusaha ya pasti ujian cobaannya sebagai pengusaha gitu. Tapi kalau orang karir ya ujian cobaannya sebagai orang karir. Itu beda di situnya aja teman-teman. Tapi semua ngadepin pencobaan. Pencobaan adalah kesempatan untuk kita belajar lebih dalam mengenal dan mampu mengerti serta lebih berani melakukan firman agar iman kita meningkat. Itu jadi balik lagi, ujian pencobaan dalam hidup itu ya akan seperti itu teman-teman. Menjadi momen gitu, menjadi kesempatan untuk kita belajar lebih mampu mengerti serta lebih
berani melakukan firman Tuhan agar iman kita meningkat. Nah, waktu kita lebih dalam mengenal firman Tuhan, lebih mampu mengerti firman Tuhan, lebih mampu melakukan firman Tuhan, ya ini semua teman-teman jadi berkat rohani. Berkat rohani itu berarti ya kembali lagi teman-teman, berkat rohani itu adalah pengharapan akan janji-janji Tuhan. Nah, itu pasti akan kita tuai teman-teman. Itu yang disebut berkat rohani seperti itu gitu. Jika kesempatan alami pencobaan dapat menjadi kesempatan belajar, maka pencobaan malah menjadi berkat rohani, menaikkan tingkat iman kita dan sekaligus memperdalam firman Tuhan gitu. Nah, itu yang disebut kita mendapatkan berkat rohani, bentuknya seperti itu teman-teman. Ya, jika kesempatan alami pencobaan dapat menjadi kesempatan belajar, bukan kesempatan untuk mendapat berkat aja, tapi juga kesempatan belajar. Nah, maka ya pencobaan malah menjadi berkat juga. Selain kita bisa menjadi peluang untuk belajar gitu, kesempatan untuk belajar, ya bisa juga menjadi peluang menjadi berkat rohani. Kenapa? Ya itu kembali lagi karena tingkat iman percaya kita kepada Tuhan juga meningkat, dan kedalaman pengenalan akan firman Tuhan maupun pribadi Tuhan makin dalam teman-teman. Jadi akhirnya itu ya yang disebut berkat-berkat rohani teman-teman. Pagi ini saya coba sharingkan ini teman-teman. Cuman yang saya tetap perlu tekankan di sini yang tadi teman-teman, bahwa Tuhan kadang-kadang mengizinkan ujian cobaan itu terjadi dalam hidup kita. Bahkan bukan cuma mengizinkan teman-teman. Kadang-kadang kalau kita cerita di cerita Ayub itu kan bukan mengizinkan, Tuhan mendatangkan gitu. Ya, Tuhan mendatangkan permasalahan bagi hidup Ayub. Jadi bisa saja Tuhan juga mendatangkan persoalan dalam hidup kita, permasalahan dalam hidup kita. Itu wajar-wajar aja teman-teman. Nah, cuman kan waktu kita mengalami permasalahan yang tadi saya katakan itu gitu. Jadi Tuhan, karena kitanya berpegang kepada Tuhan, akhirnya bagaimana caranya kita menghadapi permasalahan itu dengan cara-cara yang melakukan firman Tuhan teman-teman. Jadi lewat permasalahan itu akhirnya secara nggak sadar kita jadi dibuat lebih mengenal akan firman Tuhan, kita dibuat lebih mengenal akan Tuhan pribadinya, kita juga dibuat lebih lebih mampu mengerti firman dari pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, dari jiwanya Tuhan, bukan cuma dari jiwanya kita saja. Waktu kita belum menghadapi permasalahan, jangan-jangan kita hanya berpikir kebenaran hidup itu adalah kebenaran dari pikiran, perasaan, kehendaknya kita sebagai manusia saja teman-teman. Padahal kan tidak. Yang seharusnya itu kan harus dari pikiran, perasaan, kehendaknya Tuhan gitu. Ya bagaimana caranya kita hidup dengan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan. Nah, kalau pikiran, perasaan, kehendak Tuhan teman, cuma adanya di firman Tuhan teman. Jadi kalau kita tidak mengenal firman Tuhan, kita tidak akan mengerti pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu apa gitu. Kita tidak pernah akan tahu janji-janji Tuhan itu apa. Kita tidak akan kenal, kita tidak akan tahu bahwa apa rancangan dan kehendak Tuhan. Nah, ini Tuhan biasanya datangkan permasalahan itu untuk bisa seperti ini teman-teman. Jadi contoh ya, kalau bagi saya pengusaha dan saya kebenaran dalam kondisi sudah menikah dan sudah beranak gitu. Nah, ini problem permasalahan ini jadi akan berfungsi bisa maksimal atau minimal teman. Ya kalau bicara saya yang kena terhadap permasalahan pribadi saya gitu, ya otomatis saya, kalau buat saya paling gampang ya, setiap ada permasalahan itu adalah tanda-tanda Tuhan memilih dan mengundang kita gitu untuk bisa masuk ke dalam ya apa yang Tuhan rancang kehendaki gitu. Kalau buat saya pengertian seperti itu. Tetapi kan belum tentu teman saya sebagai suami berpikir seperti itu, bahwa permasalahan itu adalah cara Tuhan untuk memilih dan mengundang saya untuk lebih masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan. Tapi bagaimana dengan istri saya? Belum tentu kan dengan pola yang sama. Belum tentu juga sama dengan anak-anak kita gitu, dengan anak-anak saya. Tapi bisa juga terbalik teman-teman. Mungkin juga ada istrinya kali yang mengalami permasalahan-permasalahan gitu, dan istrinya istilahnya merasa dipilih dan diundang oleh Tuhan, jadi akhirnya berubah. Ya bagaimana hidup dengan cara-cara Tuhan, bagaimana hidup dengan lebih mengenali dan mengerti akan firman Tuhan dan pribadi Tuhan, bagaimana istrinya mau lebih melakukan firman Tuhan.
Tapi suaminya belum tentu juga, teman-teman. Belum tentu suaminya bisa mendukung percaya istrinya gitu. Belum tentu anak-anaknya juga bisa percaya ibunya. Jadi ini memang relatif sekali, teman-teman. Tergantung daripada pribadi kitanya. Cuman kalau buat saya pribadi sebagai suami, apa ya? Ya bagaimana saya mesti terus menerus gitu mengingatkan istri saya dan anak-anak saya bahwa permasalahan ini justru cara Tuhan memilih kita dan mengundang kita agar kita bisa masuk hidup sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, teman-teman. Kalau menurut saya seperti itu gitu. Nah, meskipun dalam prakteknya, dalam realitanya, begitu permasalahan ini teratasi, teman-teman, Tuhan memberikan solusi. Kalau bagi orang yang tergerak gitu, yang merasa terpilih dan terundang oleh Tuhan, waktu permasalahan itu tersolusi oleh jalannya Tuhan, ya kita tetap tidak meninggalkan bagaimana kita lebih prioritaskan mencari Tuhan dan firman Tuhannya lagi gitu, tidak berhenti. Tapi kalau orang-orang yang pengenalan pengertian firman Tuhannya belum dalam, teman-teman, atau iman kepada Tuhannya belum dalam gitu, ya begitu Tuhan berikan solusi yang mengatasi permasalahan ini, yang tadi saya cerita orang kusta tadi, teman-teman, ya istri kita itu bisa seperti 9 orang Samaria yang kusta itu yang meninggalkan Tuhan gitu. Bisa begitu. Anak-anak kita bisa seperti itu, teman-teman. Bisa seperti kategori 9 orang Samaria yang meninggalkan Tuhan. Jadi tersisa kitanya sendiri, teman-teman, yang tetap ya mencari Tuhan karena kita tahu, kita sudah lebih kenal dan mengerti bahwa ya firman Tuhan asal muasal terjadinya itu memang kita sudah alami semua, teman. Nah ini justru saya bagaimana menyadarkan kan ya istri kita gitu, anak-anak kita jangan sampai masuk kategori 9 orang Samaria yang tidak tahu diri tersebut, teman. Jadi cuma sekedar tahu bahwa ya ada Tuhan dan permasalahannya udah diberesi oleh Tuhan sehingga bisa jalan lagi gitu. Loh, sasaran Tuhan bukan itu kok. Ya sasaran Tuhan itu bagaimana ya bukan istilahnya mengutamakan solusi permasalahan menjadi hal-hal duniawi itu jadi lancar kembali. Target Tuhan kan bukan itu, teman-teman. Target Tuhan itu kan bukan bagaimana mensukseskan hal-hal duniawinya gitu. Bukan itu. Yang target Tuhan yang utama itu adalah bagaimana melewati permasalahan hal-hal duniawi tadi, ya kita jadi mengenal kebenaran yang Tuhan rancang dan kehendaki buat kita, yaitu keselamatan akhirat itu, teman-teman. Nah, si manusia duniawi selalu membawa keselamatan Tuhan itu dipaksakan dengan kesusahan duniawi gitu. Jadi bagaimana caranya ini nggak nyambung, teman. Jadi Tuhan pengen priority utamanya keselamatan akhirat bagi kita semua gitu. Bukan cuma kita aja tapi sesama kita juga gitu. Itu target Tuhan utama. Tapi kalau targetnya kita sebagai orang dunia gitu, yang belum mengerti akan Tuhan, targetnya kebalik, teman-teman. Bagaimana mencari sukses duniawi sebagai parameter sukses rohani itu seperti itu gitu. Sukses rohani dan sukses duniawi itu tidak dipisahkan, teman-teman. Jadi dianggap satu paket. Ya apabila kita bicara sukses rohani adalah ya kita harus bisa mencapai sukses duniawi dulu gitu. Sedangkan bagi Tuhan justru kebalik. Sukses duniawi itu bisa menjadi penghalang, bisa menjadi penghambat gitu, kegagalan untuk mencapai ya kesuksesan rohani. Kesuksesan rohani itu kan adalah keselamatan akhirat, teman-teman. Nah, tapi kalau orang dunia yang tidak mengerti firman Tuhan, tujuannya sama, yang penting ada kata suksesnya aja. Jadi sukses duniawi, sukses rohani itu digabung jadi satu gitu. Padahal kalau bicara orang yang lebih mengerti firman, sukses rohani adalah keselamatan akhirat, teman-teman. Bukan kesuksesan seperti orang duniawi harapkan dan inginkan itu yang saat ini, teman-teman. Nah ini yang jadi apa ya, teman-teman? Permasalahannya sama gitu, menghadapi permasalahan sama, dan 10 orang itu mengalami sembuh gitu. Jadi sama aja. Ya, si suami juga mengalami permasalahan sama, istri juga mengalami permasalahan sama, anak-anak juga mengalami permasalahan yang sama, dan Tuhan bantu mengatasi permasalahan tersebut sehingga akhirnya lancar kembali. Tapi pertanyaannya, kenapa cuma 1 orang Samaria yang kembali mencari Tuhan dan tetap melakukan firman Tuhan, melakukan perintah peraturan firman Tuhan gitu, yang 9-nya kok nggak kembali gitu. Nah ini kalau cerita waktu zamannya mereka 10 orang Samaria itu kan
belum ada kitab suci teman-teman. Jadi belum dirangkai seperti sekarang. Kalau kita kan sekarang sudah bisa membaca teman-teman bahwa ada cerita 10 orang Samaria yang ditulungi oleh Tuhan dalam menghadapi permasalahan itu gitu ya. Tapi ya urusannya kusta tadi gitu ya, seperti COVID-19 ini tuh. Tapi kenapa cuma satu yang tetap melakukan firman Tuhan ya, tetap jadi komit gitu untuk bisa mengikuti apa yang Tuhan perintah beraturkan. Tapi kenapa yang 9 tidak teman-teman? Nah ini juga kalau saya lihat di sini juga sama teman-teman, ada keluarga pasangan kita yang bisa seperti itu, anak-anak kita yang bisa seperti itu, bahkan mungkin tim kerja kita kali teman-teman. Kalau saya sebagai pengusaha juga, kalau saya perhatikan juga banyak hal-hal yang seperti itu. Contoh yang paling gampang, permasalahannya kalau orang karir, timnya saya tidak terkait dengan permasalahan usaha gitu, dengan masalah hutang piutang perusahaan. Anggaplah terkait dengan urusan COVID aja, COVID-19. COVID-19 itu kan tidak beda dengan kusta zaman dulu teman-teman. Yang disebutnya bisa penyakit menular yang bisa sangat bahaya sekali gitu. Nah, COVID ini kalau saya lihat beberapa tim saya ada 3 orang. Oh, ini yang inti loh, yang sudah level direktur dan komisaris. Kalau yang di bawah banyak sekali. Yang inti itu aja 3 orang. Tapi reaksinya beda-beda teman-teman. Ya ada reaksi yang memang COVID-19 ya sudah bersyukur sama Tuhan sembuh sudah gitu aja gitu. Yang ada itu berarti masuk kategori 9 orang Samaria yang tidak berbalik mencari Tuhan gitu. Ya ada yang seperti itu dan banyaknya seperti itu teman-teman. Jadi memang yang satu orang Samaria berbalik mencari itu yang jarang sekali. Nah ini kadang-kadang dalam sharing briefing usaha saya gitu, saya kadang-kadang singgungan ini teman-teman. Bagaimana caranya kita jangan sampai masuk dalam kategori 9 orang Samaria yang kalau menurut saya kok tidak cerdas ya, tidak punya kecerdasan rohani gitu. Kok cuman satu gitu, cuman satu orang Samaria yang mempunyai kecerdasan rohani sehingga bisa balik lagi mencari Tuhan teman-teman. Yang 9 kok tidak mencari Tuhan. Dan kalau kita lihat proporsi 1 lawan 9 ya cukup ngeri teman-temannya. Berarti dinyatakan dalam firman ini berarti minoritas teman-teman. Orang yang sudah ditolong Tuhan pun minoritas untuk bisa setelah pertolongan itu mencari Tuhan gitu. Itu sedikit sekali. Kalau kita lihat proporsi dari 1 orang balik dan 9 orang tidak balik. Nah yang 9 orang berarti 90% teman-teman. 90% itu tidak balik. Nah berarti kemungkinan besar kita ini bisa terjebak ke dalamnya 90% tadi teman-teman. Nah kita kan tidak mau teman-teman, tidak mau kalau kita sadar kita sudah mengerti akan firman Tuhan, kita tidak mau teman-teman masuk ke dalam kategori yang 90% 9 orang yang tidak berbalik mencari Tuhan. Kita pengen yang 10% yang 1 orang berbalik mencari Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan teman-teman bisa tangkap maksud saya. Nah kalau bisa tolong teman-teman kembali lagi, nggak usah mikir kalau kita bicara 4 poin yang utama tadi, bahwa kita anggap Tuhan maha besar, kita juga percaya dikontrol, dikendalikan setiap saat. Kita juga harusnya menghormati Tuhan dalam bentuk percaya kepada Tuhan. Kita juga tahu bahwa ujian cobaan tidak mungkin ada yang melampaui kemampuan kita untuk mengatasinya. Ya tidak ada alasan kita tidak bersuka cita teman. Oke teman-teman, see you, bye bye.